Di cobaan-cobaan yang lain yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa izibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahunna, semua dengan modal ridha Ibrahim bisa melewatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di tengah padang yang tandus itu, Siti Hajar pun bertanya, wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah ketika engkau akan meninggalkan kami? Ibrahim menjawab dengan penuh iman, ini perintah Allah. Lalu Hajar pun berkata, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan lagi kami dengan modal ridha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bermula dari kata ridha, diajarkan kepada kita akidah tauhid yang teguh tentang kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu seperti yang dialami dan dilakoni oleh Siti Hajar di padang tandus nan sunyi saat ditinggalkan seorang diri bersama bayinya di tengah lembah tanpa air, tanpa manusia dan tanpa perlindungan selain langit biru. Ia tak bersandar pada logika, tapi pada keyakinan. Ketika ditanya, apakah ini perintah Allah? Lalu dijawab, iya. Siti Hajar pun berkata, kalau begitu dia takkan menyia-nyiakan kami. Dari ridha itulah lahir keajaiban yang tak lekang oleh zaman. Ketika Siti Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik dalam cemas dan harap, bukan semata karena naluri seorang ibu, tetapi karena keyakinan ridha bahwa pertolongan Allah takkan pernah terlambat bagi yang ridha. Di saat tubuh kecil Ismail menangis kehausan, bumi yang tandus itu memancarkan air suci di bawah kakinya. Air itu terus mengalir hingga kini kita mengenalnya dengan Zam-Zam, mata air berkah yang tak pernah kering, sebuah isyarat bahwa dari hati yang ridha keajaiban akan lahir, dan dari kepasrahan total kemuliaan akan abadi sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak peristiwa agung itu, ibadah kurban pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam karena keridhaan Ibrahim dan anaknya Ismail. Setiap Idul Adha, kaum muslimin di berbagai pelosok dunia menyembelih hewan kurban sebagai wujud ketaatan, ketulusan dan pengingat akan kisah pengorbanan abadi, pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Di balik semua itu, ruhnya adalah ridha. Ridha menerima ketentuan Allah, ridha melepaskan sesuatu yang dicintai demi cinta yang lebih tinggi, dan ridha menjalani ujian kehidupan. Sebab tiada kurban yang lebih agung selain mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan dari setiap helai bulu dan tetesan darah korban itu lahir doa, keberkahan dan pengingat bahwa hidup ini adalah
tentang pengabdian dan kepasrahan, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di saat takbir menggema, mari kita bertanya jujur kepada hati tentang prinsip ridho kita dalam mematuhi ketentuan Allah. Sejauh mana kita mampu menerima takdir yang terkadang tak sesuai keinginan? Seberapa kuat kita menundukkan ambisi saat perintahnya bertentangan dengan nafsu dunia? Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan korban, tetapi momentum menyembelih ego dan keangkuhan diri karena ridho. Itulah yang membedakan orang beriman sejati dengan yang sekedar mengaku. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail, mari kita hadirkan ridho dalam setiap takdir yang Allah tetapkan, yakin bahwa di baliknya tersembunyi rahmat yang luas. Berat memang, sebab ridho itu bukan pasrah tanpa usaha, bukan menyerah tanpa daya. Ridho Allah ketentukan hati setelah ikhtiar maksimal, keyakinan penuh bahwa setiap takdir adalah pilihan terbaik dari Sang Khalik, pemilik kita, pemilik alam semesta. Saat rezeki sempit, saat harapan tertunda, saat doa belum terkabul, bisakah kita tetap ridho? Disinilah ujian sejati seorang hamba. Idul Adha mengajarkan kita bahwa hanya dengan ridha langkah hidup menjadi ringan, beban menjadi rahmat, dan musibah berubah menjadi anugerah tersembunyi. Mari kita berjalan, mari kita pelajari kembali makna ridha agar hidup tak sekedar berjalan tapi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ridha adalah ibadah hati yang tak tampak oleh mata, tapi memancarkan cahaya dalam setiap amal. Kita bersedekah tanpa berharap pujian, kita memaafkan bukan demi dihormati, kita menolong bukan untuk dikenang. Semua karena Allah, semata-mata demi ketundukan kepadanya. Bila pahala datang, itu anugerah. Bila tak tampak hasil di dunia, kita yakin ganjarannya kekal di akhirat. Maka hari ini, di hari yang agung Idul Adha ini, mari kita jadikan ridha sebagai nafas ibadah kita, agar salat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir dan kurban kita menjadi amal-amal murni yang diterima Allah. Karena Allah tak melihat banyaknya, tapi ketulusan dan keridhaan di hati pelakunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula halnya ridho dalam meninggalkan segala yang dilarang Allah, mulai dari yang haram hingga yang makruh. Kita jauhi bukan semata-mata karena takut neraka, bukan pula sekedar demi citra baik bukan karena mengharap citra baik di hadapan manusia, tapi karena hati yang sadar bahwa setiap larangan Allah pasti menyimpan hikmah, bukan saja yang haram tapi juga yang dihukum makruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejatinya orang yang ridho kepada ketentuan Allah akan berusaha mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Tak sekedar menjauhi zina dan riba, tapi juga meninggalkan hal-hal yang makruh, yang bisa merusak kesucian hati. Dia tidak hanya takut kepada dosa besar, tapi juga menjaga diri dari dosa-dosa kecil yang menumpuk dan menggelapkan nurani. Ridho itulah yang membuat seseorang hamba menjaga lisannya,
menahan pandangannya, dan mengendalikan amanahnya. Karena baginya kebahagiaan bukanlah pada bebasnya hawa nafsu, melainkan pada ketundukan kepada Sang Pencipta. Itulah ketenangan sejati yang diwariskan oleh para nabi dan orang-orang saleh sepanjang zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya dalam urusan-urusan yang mubah, yang boleh, orang yang ridho tidak akan langsung mengamalkannya, mengambilnya, tapi ada pertimbangan luar biasa. Jangan-jangan dari perbuatan yang boleh itu akan bisa menimbulkan celaka. Jangan-jangan dari perbuatan yang boleh itu akan bisa menimbulkan kebahagiaan. Ketika akan menimbulkan celaka, maka melaksanakan yang mubah itu pun bisa berubah menjadi haram. Tetapi kalau akan menimbulkan kebahagiaan, yang boleh itu pun akan bisa meningkat menjadi perbuatan yang diperintahkan Allah, yang sunat atau bahkan yang wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya ridho yang hanya terdiri dari 3 huruf dalam teks Arab punya makna yang luas, yang perlu lebih kita dalami lagi, karena tidak cukup waktu dalam khutbah untuk mengupas dan mengulasnya secara tuntas yang jelas. Karena ridho kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dengan ridholah kaum mukminin nanti akan bisa bertemu dengan Allah di dalam surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasyiya rabbah. Ridho sama ridho dengan Allah di dalam surga nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum mukminin jamaah Id karamakumullah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Semoga Allah mendengar dan mengijabahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.